Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Nah, video kali ini kita ada permintaan dari salah satu komentar yang ada di video saya sebelumnya, yaitu untuk melakukan analisa pada koin Pixel, ya, Pixelverse ya. Nah, saya belum pernah tahu koin ini, saya juga tidak trade koin ini juga, karena memang sebelumnya saya tidak tahu sama sekali tentang koin ini. Dan kita pengen tahu nanti dari sisi fundamentalnya seperti apa, lalu teknikalnya juga seperti apa. Apakah ini akan menjadi koin yang cukup baik untuk kita tradingkan, kita holding, atau ya just another meme coin seperti biasa ya. Nah, tapi sebelum itu kita tonton dulu video yang berikut ini. Mau jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah? Bisa. Join saja di membership kita yang hanya sekali saja dan Anda nanti akan mendapatkan semua fitur, semua benefit, dan semua sistem yang kita tawarkan. Yang pertama, kita punya sistem auto trade di BTC App. Nah, sistem ini cocok banget untuk kalian yang sebagai pemula karena sudah 100% otomatis, jadi kalian terima beres saja. Profitnya juga bisa kalian ambil kapanpun, dan di sistem ini kalian bisa melakukan compounding dari modal 1 juta menjadi 1 miliar rupiah. Yang kedua ada signal trading dari BTC Signal. Ini cocok banget buat kalian trader yang ingin benar-benar dapat fast money dan juga trading secara manual. Signalnya akan dikirim setiap hari di dalam grup membership. Informasinya juga lengkap, ada harga entry, ada harga take profit, dan juga ada harga stop loss. Yang ketiga, jago trading dengan BTC Academy. Nah, di sini kalian akan belajar langsung dengan saya dan kita akan belajar tentang analisa teknikal di mana materinya ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, liquidity, dan Fibonacci modify. Kita akan langsung live trading dengan menggunakan TradingView dan saya akan coaching Anda sampai Anda jago trading. Nah, gimana? Lengkap kan fitur dan benefitnya? Jadi ada BTC App, ada BTC Signal, dan juga BTC Academy. Jadi all in one, kalian bisa dapetin semua ini dalam membership bersama kami. Dan membershipnya sendiri sangat terjangkau, bahkan lebih murah daripada Anda minum kopi Starbucks setiap hari. Udah itu, masa aktifnya lifetime lagi. Jadi silakan hubungi admin kami untuk mendapatkan informasi membershipnya. Nomornya saya cantumkan di layar ini. Daftar sekarang dan mulai belajar supaya jadi jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah saja. Oke semuanya, sekarang kita sudah melihat chart dari Pixel ya. Tapi saya sebelum bahas ke analisa teknikal, coba kita lihat dulu dari sisi fundamental tentang Pixel ini ya. Nah, sebelum saya bikin video tuh saya sempat pelajari dulu tentang Pixel ya teman-teman. Saya cari tahu ini koin apa ya. Nah, teman-teman bisa lihat semuanya. Jadi, koin Pixel ini dia punya total supply itu sekitar 5 billion ya Pixel. Terus kemudian maksimalnya juga sama. Dan market cap-nya itu sekitar 19 juta dolar ya. Oh, market cap-nya tidak terlalu besar ya teman-teman ya. Terus untuk market cap harian 24 jamnya, secara tradingannya itu sekitar 10 juta dolar, ya. Oke. Baik, mungkin cuma itu aja ya yang bisa kita ambil dari ini ya. Nah, untuk all time high-nya, wah ini Pixel turun sampai 95% teman-teman ya. Drawdown-nya sampai 95% di sini ya. Jadi sebelumnya dia pernah paling tinggi itu di all time high-nya di 0,0977. Saat ini 0,003955. Jadi saat ini sedang turun sampai 95%, diskonnya sampai 95,94, hampir 96% ya. Artinya sisa 4% dia ya. Nah, dari all time low-nya dia itu ada kenaikan 6% ya. Nah, kalau saya lihat sekilas koin ini teman-teman, sepertinya ini koin cukup rendah banget ya, minat orang sama koin ini ya. Market cap-nya sendiri dia peringkatnya jauh banget ya, sampai 2.717 ya. Lalu kemudian untuk dari volumenya itu 24 jamnya itu dia peringkatnya 324. Oke lah, mungkin secara peringkat volume dalam 24 jam itu dia masih under 500 ranking ya teman-teman ya. Jadi masih oke untuk trading ya. Tapi kalau holding ini agak jadi masalah teman-teman. Karena apa? Karena market cap dia itu sangat tidak begitu oke ya untuk holding ya. Soalnya peringkatnya di 2.717 ya. Jauh banget ya, 2.717 itu jauh sekali teman-teman ya. Nah, kita coba lihat dulu, ini Pixelverse banyak juga beritanya ya, tapi untuk informasi tentang Pixelverse-nya ini memang tidak terlalu banyak ya. Coba kita lihat ke bawahnya lagi, ada informasi tambahan lagi nggak tentang Pixelverse ya. Cek dulu, oke, sepertinya sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, saya ada sempat buka di white paper-nya karena saya pengen tahu ini koin Pixel ini sebenarnya koin apa sih gitu ya. Dan dari yang saya pelajari, ini adalah koin yang berhubungan dengan gaming ya, atau berhubungan dengan game.
ya. Jadi pada dasarnya ini adalah coin game, teman-teman ya. Pada dasarnya seperti itu. Terus saya pengen cari tahu ini utility-nya apa ya. Dan utility-nya ini sebenarnya cukup oke ya kalau saya lihat ya. Dia itu pertama memang untuk pertukaran di US dollar. Yang kedua adalah koin Pixel ini dipakai untuk penukaran hero ya atau apa namanya pahlawan yang ada di dalam game itulah ya. Terus juga untuk summon hero. Jadi ini memang coin game ya teman-teman ya, token game ya. Memang dirancang untuk gaming ya. Nah, secara utility dia ada gunanya, ada fungsinya di sini ya, tapi ya fungsinya memang untuk gaming teman-teman ya. Nah, kalau untuk di apa white paper-nya sendiri, ini banyak sekali membahas yang berhubungan dengan gaming kalau saya lihat ya, banyak sekali membahas tentang game. Lalu ini juga ada mereka juga ada community-nya ya saya lihat. Nah, ini gamenya nih ya, Cyberpunk MMORPG. Terus kemudian ini penjelasan banyak sekali ya. Ada Pixel Media, dia juga aktif banget di sosial media teman-teman. Di YouTube ada, kemudian di Telegram juga ada, ya kan. Dan dia juga pernah bikin Pixelverse ya. Ya, Pixelverse ini kayak ngadain acara lah dan sebagainya ya. Jadi developernya sepertinya juga tidak diam-diam saja ya. Dari developernya ini juga cukup aktif untuk membuat acara-acara untuk Pixel ini supaya dikenal orang dan nanti bisa banyak sekali orang menggunakan koin ini ya. Cuman kalau dilihat dari coin market cap-nya tadi dengan volume dari totalnya, itu saya juga heran ya, kenapa dia sampai di 2.700 ya, untuk rank-nya ya. Dan teman-teman bisa lihat di layar ya, ini juga dia blockchain-nya menggunakan ETH ya, di dalam Ethereum Network dia. Jadi sebenarnya cukup oke sih ya. Fungsinya ada, kemudian goal-nya ada, goal set-nya ada, white paper-nya juga cukup rapi, saya lihat lengkap banget ya. Ini kalau mau dipelajari lebih lanjut ini bisa ya. Jadi untuk panjang sih ini koin sepertinya oke, ya. Jadi ini nggak bakal jadi koin yang akhirnya rug pull, kemudian nggak jelas dan hilang ya, ini nggak. Ini koin yang akan di-develop ya. Nah, cuma memang saya nggak tahu kenapa peminatnya nggak banyak ya. Mungkin juga karena kurang promosi ya. Karena saya sendiri saya nggak pernah dengar koin Pixel ini teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya dia lebih ke kurang promosi aja, sehingga orang kurang tahu tentang dia ya. Jadi kurang banyak yang informasikan gitu ya. Dan coba sekarang kita ke analisa teknikal juga teman-teman ya. Saya tadi cari tahu koin Pixel ini di dalam TradingView dan saya tidak ketemu juga di Binance. Ya artinya dia memang belum listing di Binance juga. Makanya saya bilang ini koin entah kenapa saya masih belum pernah dengar gitu ya. Dan ternyata memang belum pernah listing di Binance. Saya menggunakan exchange Binance teman-teman ya. Jadi Pixel ini tidak ada di Binance sehingga memang saya kurang familiar dengan Pixel ini ya. Nah, terus kemudian ini koin ternyata baru juga diluncurkan di bulan Juli tahun ini. Bulan Juli 2024. Jadi umurnya memang belum panjang, tapi kalau kita lihat secara candle, ini koin sangat digoreng banget ya. Saya nggak tahu ya ini digorengnya memang oleh big fund yang memang sengaja investor-investor di belakang si Pixel ini digoreng sama mereka, terus dibuang sama mereka. Sepertinya sih begitu. Atau jangan-jangan Pixel ini dia waktu sebelum peluncuran dia mungkin memberikan airdrop itu terlalu banyak ke user di luar sana. Sehingga begitu dia diluncurkan, koin-koin atau token-token yang dipegang sama orang-orang yang mendapatkan dari airdrop itu dibuang benar-benar ya. Nah, saya nggak tahu, mungkin alasannya ke situ ya. Antara pertama bisa investornya, kalau developernya saya lihat mereka sepertinya konsisten akan terus mengembangkan Pixel ini. Tapi kalau kita lihat dari chart time frame dari bulan Juli kemarin, ini terjadi pembuangan yang cukup besar sekali ya. Dari harga awal dia masuk, ya naik tinggi banget, ya mungkin ini profit sampai berapa ribu persen, terus dibuang, 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 dan dibuang ya. Kalau yang bagian bawah ini pembuangan kecil ini mungkin lebih ke mereka yang sudah nggak kuat untuk holding, akhirnya mereka terpaksa cut loss ya. Tapi kalau kita lihat di beberapa hari setelah peluncuran, kemudian dibuang, nah sepertinya ini digoreng sama investornya, sepertinya ya, saya cuma tebak-tebakan aja, tapi ya intinya sih ada yang membuangnya besar-besaran ya, sehingga dia marketnya langsung jatuh. Jadi yang sempat membelinya di area-area sini, ini semuanya berusaha untuk nahan, hold, sehingga akhirnya mereka melepasnya di area sini nih, ya. Nah, ini untuk time frame daily-nya teman-teman. Coba kita lihat dulu, kalau untuk mengambil struktur market, ini nggak bisa diambil ya, kita harus ke yang lebih rendah. Sekarang coba kita ke yang time frame 4 jam ya. Oke, yang 4 jam ini saya geser dulu ya. Kita lihat dulu yang 4 jam ya.
Baik, nah kalau teman-teman lihat ini dari 4 jam, ini juga cenderung turun ya teman-teman ya, cenderung turun ya. Jadi buat Anda yang holding koin Pixel ini kabar kurang bagus teman-teman ya. Ini kabar kurang oke ya. Nah, kita coba ambil dari sisi pad ya, biar teman-teman tahu pergerakannya ya. Jadi di sini, terus kemudian dia turun ke sini, dia naik ke sini, ya, dan akhirnya sekarang masih menuju penurunan ya. Dan ini bahkan sudah melewati ini. Artinya dia sudah BOS juga di area ini, teman-teman ya. Ini sudah break structure-nya di sini. Nah, kalau market turun dan dia break structure, artinya dia akan lebih turun lagi, gitu ya. Dia akan lebih turun lagi. Nah, ini time frame 4 jam ya. Saya nggak bisa terlalu banyak analisa karena tidak banyak data di sini ya. Jadi ini kelihatan banget penurunan ya, dan terjadi BOS di time frame 4 jam. Coba kita turun ke 1 jam dulu teman-teman. Kita lihat dari sisi 1 jamnya yang lebih pendek. Ini buat teman-teman yang mungkin pengen trading koin ini ya, atau yang holding pengen nambah muatan, siapa tahu nanti dia naik sedikit. Nah, mungkin udah bisa dijual dengan harga rata-rata ya. Coba kita lihat dulu di time frame 1 jam ya. Nah, time frame 1 jam ini juga teman-teman masih menunjukkan sama ya, menunjukkan penurunan ya. Masalahnya dia menunjukkan penurunan teman-teman ya. Jadi agak berat ya kalau saya bilang untuk koin ini ya. Kecuali memang nanti sudah ada break nanti yang terjadi, baru bisa ada harapan ya. Tapi saat ini masih terus-menerus penurunan ya. Ini ada area yang kita sebut dengan area demand, tapi ini juga tembus teman-teman ya. Ini lihat, ini demand area tembus juga. Lalu kemudian kalau kita ambil ininya struktur marketnya, ini jelas juga turun ya teman-teman ya. Ini sebenarnya teman-teman juga bisa lihat ini cenderung turun sih masalahnya ya. Jadi kelihatan banget ini turun ya. Dari atas sini ya katakanlah sampai sini yang paling bawah ya oke ambil sini deh. Atas sini cenderung turun kan lihat teman-teman. Ya, cenderung turun ya. Benar-benar cenderung turun dia. Terus dibanting lagi ke sini, tak ya. Nah, ini benar-benar kelihatan ini cenderung turun ya. Teman-teman yang holding ini bukan kabar baik ya. Ini sama sekali bukan kabar baik ya. Tapi kita lihat nanti ya. Ini kan market juga memang mostly semua sekarang lagi turun gara-gara kemarin ada perang ya antara Iran dengan Israel dan itu sangat berpengaruh sama cryptocurrency ya. Nah, kita lihat nanti ini sekarang dia sudah kalau kita ambil yang area ini, area yang dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 ya sekarang ini ya. Ini ada area strong demand di sini ya. Ada area yang strong demand di sini. Nah, mungkin nanti buat teman-teman yang holding atau yang trading koin ini, coba nanti berapa jam kemudian dicek lagi, kira-kira si koin Pixel ini akan melewati harga ini apa tidak ya. Coba kita bikin ininya ya, tarikan garisnya. Saya pakai ini aja dulu teman-teman ya. Saya pakai horizontal line ya, jadi saya ambil di area sini ya. Oke, di area sini. Oke, saya kasih warna hijau ya, karena dia di bawah ya. Terus satu lagi ya, satu lagi kita taruh di sini. Nah, jadi ini ada dua area ya, bukan dua area, sorry. Maksudnya ada zona ya yang teman-teman harus perhatikan. Jadi kita nanti teman-teman kalau sudah rilis video ini, coba dicek kembali koin pixelnya berapa jam setelah saya merecord video ini. Ini video saya record jam 2 siang ya. Nanti teman-teman cek, kira-kira nanti waktu teman-teman nonton, di jam berapapun Anda buka video ini, tonton video ini, coba lihat, apakah si pixel ini akan melewati harga 0,003773 dan satu lagi 0,003703 ya. Jadi 3773 dan 3703. Dia melewati harga ini enggak? Kalau akhirnya dia lewat, berarti dia di bawah 3703, maka ini koin akan terus turun teman-teman ya. Ini akan terus dibuang, terus turun ya. Nah, ini koin akan menjadi koin yang sebenarnya koinnya bagus ya, developernya bagus, terus kemudian goalnya juga bagus, utility coinnya juga ya oke lah ya, walaupun bukan bagus-bagus banget, tapi intinya itu dia masih ada kegunaannya gitu ya. Nah, tapi memang nggak banyak peminatnya, ya itu yang jadi masalah teman-teman ya. Ini tidak banyak peminatnya ya. Nah, mungkin developernya juga kurang promosi ya di situ ya. Jadi ini kalau akhirnya nanti dia turun, dia melewati batas ini, area ini teman-teman,
maka sudah pasti dia akan lebih turun lagi harganya, ya. Jadi bukan kabar baik buat Anda yang holding koin ini, ya. Nah, terus coba kita kita perkecil lagi, kita lihat lagi analisanya. Jadi kalau dia turun, kira-kira dia bisa ke harga berapa? Saya ambil dulu yang time frame 4 jam, karena saya pengen lihat yang terakhir dia ada di mana. Nah, ini terakhir dia ada di sini, waktu harga pembukaan ya. Jadi kalau sampai dia turun, berarti harga yang harus dia kejar itu adalah, nah ini teman-teman, harga yang harus dikejar oleh koin Pixel ini adalah ini ya, ini paling bottom-nya dia, artinya ini yang paling rendahnya dia, ya. Itu di 0,001872. Kalau dari harga sekarang, itu kurang lebih sekitar separuhnya, 50%-nya, ya, dari harga saat ini. Jadi, kalau dia tembus area yang saya bikin, maka berikutnya, ini adalah area yang akan dia eh, running di situ ya. Dia bisa naik turun di area situ, dan mudah-mudahan jangan sampai deh dia dia sentuh lagi di area 0,001872 ya, karena itu adalah area bottom-nya dia ya. Jadi kalau harga turun ke situ, nah, teman-teman yang holding koin ini ya teman-teman akan rugi banyak sekali ya. Walaupun Anda tidak jual koinnya, tapi ini koin bakalan lama sekali untuk bisa naik, kecuali memang developernya, sekali lagi ya, tergantung developernya, tergantung investor yang bisa didapati sama developernya. Kalau developernya ini masih sering mengadakan event, kemudian dia masih berusaha untuk memperkenalkan koin ini ke masyarakat luas secara internasional, masih ada harapan koin ini untuk nanti dia reversal, kemudian dia naik ya. Tapi kalau akhirnya developer ini melihat koin ini tidak ada harganya, makin turun, nah itu yang kita agak khawatirkan. Ini menjadi koin meme yang sulit banget untuk naik ya. Karena koin yang punya utility bagus itu banyak juga teman-teman, tapi kurang peminat. Nah itu masalahnya ya. Gara-gara apa? Ya developernya itu kurang promosi ya, kurang mendapatkan funding dari investor ya. Jadi nggak bisa mendongkrak dia punya performa daripada koinnya ini. Dia nggak bisa iklan, mungkin nggak bisa promosi, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Jadi koinnya jadi tidak begitu dikenal oleh banyak orang. Ya itu main problemnya seperti itu teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang ingin transaksi koin ini, ya kita ambil time frame yang 1 jam. Buat teman-teman yang pengen transaksi koin ini, atau buat teman-teman yang holding yang, wah saya udah rugi banyak nih, ya udah nggak apa-apa, di koin yang sama saya pengen transaksi, misalkan gitu ya. Nah, boleh ya, saya akan kasih ininya, signalnya buat teman-teman semua. Jadi seandainya, kalau dari harga ini kan harga kan saya cut dulu yang ininya, saya buang dulu. Jadi kita fokus sama yang area ini aja dulu ya. Karena ini ada area yang harus dia lewati dulu ya. Jadi kalau di area ini, kita ambil path-nya, ini adalah posisi ranging teman-teman ya. Dia di sini naik, terus kemudian turun ya, dan sekarang lagi berusaha untuk naik. Ya, katakanlah dia naik pun batasnya di sini ya, itu batas. Lalu nanti turun lagi, anggap begitu ya. Saya geser dulu ya. Nah, jadi kalau posisi saat ini, saya buka time frame 1 jam, posisi saat ini masih ada di sini, di bagian bawah. Ini mendekati area demand-nya. Kita mau bilang dia mau turun bisa jadi, tapi kelihatannya sih ini adalah demand strong-nya dia ya. Jadi kalau kita bisa mengambil kesimpulan, ini kemungkinan besar akan naik ya, kemungkinan besar akan naik. Sehingga kalau saya mau buka posisi di area ini, saya harus posisinya buy ya. Nah, saya coba buka dulu di sini ya. Ini saya ambil dulu, saya ambil paling bawah teman-teman ya. Oke, lalu kemudian pakai Vibo setup saya seperti biasa. Nah, katakanlah saya ingin melakukan open posisi pada saat dia ada di harga bawah sini. Ya, saya tunggu dulu sampai dia kena di sini misalkan ya. Berarti saya akan beli koin Pixel ini. Ya, ini kalau teman-teman nanti mau trading koin ini ya, mau di spot bisa, mau di future bisa ya. Maka saya akan beli di angka 0,003778 dan nanti saya akan TP itu di 3936, kemudian 4073 dan 4224. Jadi ini adalah area TP saya. TP pertama di 3936, TP kedua 4073, TP ketiga 4224. Oke. Nah, kalau seandainya Pixel ini turun lagi ya melewati area demand saya, berarti saya akan OP kedua tuh di 3617.
Kalau turun lagi, saya akan OP ketiga di 3473 ya. Dan kalau ternyata turun lagi, maka posisi stop loss saya itu harus ada di 3323 ya. Ini kalau saya trading di koin Pixel untuk market derivatif atau market future ya. Nah, untuk teman-teman yang holding, teman-teman mungkin boleh ambil area-area ini untuk nambah muatan ya, tapi tujuannya bukan untuk average lagi, karena menunggu nanti dia naik tinggi banget untuk average itu menurut saya udah susah ya. Jadi teman-teman boleh ambil untung kecil-kecil di sini ya. Atau kalau memang sudah tidak mau, ya lebih baik dialihkan ke koin lain yang punya volume tradingnya yang jauh lebih besar daripada si Pixel ini ya. Itu saran saya sih ya. Nah, kalau untuk Anda yang holding, ya ini berat teman-teman ya. Ini saya harus jujur ini berat karena ini koin cenderung turun ya, cenderung turun dan dibuang sama orang yang punya koin banyak sehingga dia turunnya cukup lumayan parah. Padahal baru dari bulan Juli yang lalu ya. Bulan Juli ke bulan Oktober kan baru kurang lebih 3 bulan ya. Ya, tapi itu yang terjadi teman-teman ya. Dari chartnya udah kelihatan seperti itu. So, buat teman-teman yang holding, ini bukan kabar baik ya. Menunggu dia naik, bisa nunggu koin-koin yang lain, tapi menurut saya ini juga tidak akan naik terlalu signifikan kalau permintaannya tidak banyak. Ya, jadi sekali lagi tergantung developernya, tergantung dari investor yang didapatkan sama developernya, dan seberapa sering developernya ini akan melakukan promosi koin ini. Ya, kalau Anda tidak holding terlalu banyak, lebih baik Anda alihkan dana Anda, modal Anda untuk di koin lain yang punya volumenya yang jauh lebih besar. Jadi pastikan teman-teman kalau misalkan mau beli suatu aset, beli meme coin boleh, karena meme coin kalau misalkan nanti dia terbang tuh gila-gilaan memang ya. Tapi kalau rungkat ya seperti ini yang terjadi ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen ambil yang agak lebih aman untuk teman-teman holding, trading, saran saya cari yang volume tradingnya yang cukup besar ya. Mungkin nanti di episode berikutnya, video berikutnya, saya akan kasih info ke teman-teman bagaimana caranya mencari koin-koin yang punya volume trading yang cukup besar ya. Nah, video saya mungkin cukup sampai sini, udah cukup lumayan panjang, ini udah sekitar 20 menit saya rekaman di sini ya. Jadi kita akan ketemu di video berikutnya, dan teman-teman kalau punya koin yang perlu dianalisa, silakan komen di bagian bawah video ini. Nanti saya akan baca, saya akan balas, dan saya akan bikin videonya buat Anda ya. Sekian dulu dari saya, dan sampai jumpa. Bye-bye.